Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Maling yang buron ke Jeneponto diringkus polisi dalam pengepungan di rumahnya. Diduga kelelahan, sopir kontainer di Jeneponto ditemukan tewas membusuk. Seorang haji wanita mendadak pingsan saat memasuki aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Kita ke informasi pertama. Maling yang buron ke Jeneponto berhasil diringkus polisi. Dari penangkapan pelaku disita 2 ponsel dan 1 laptop curian. Tim Reskrim Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar mengepung rumah buronan maling di Kabupaten Jeneponto. Meski sempat melarikan diri melalui jendela kamar, upaya pelaku digagalkan polisi. Pelaku masuk target operasi setelah aksi terakhir membawa kabur 4 ponsel serta 1 laptop. Namun polisi hanya menyita 2 ponsel dan 1 laptop curian. Berdasarkan pemeriksaan di Polsek Tamalan Rea, polisi menduga pelaku tidak beraksi sendiri. Penangkapannya Bang sampai keluar daerah itu gimana Bang awalnya? Jadi pelaku ini adalah residivis, door to door. Setelah kami adakan penyelidikan, kami mendapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Jeneponto, tepatnya di daerah Tolo. Selanjutnya Bang, proses penangkapannya itu berawal dari mana Bang? Setelah kami mendapat informasi bahwa pelaku berada di Jeneponto, kami langsung bergerak ke daerah Jeneponto, tepatnya di daerah Tolo, kecamatan Kelara. Proses penangkapannya gimana Bang? Pada saat tersangka kami mendapat informasi bahwa tersangka berada di dalam rumahnya, pulang dari minum, kami bergerak dan mengepung rumah tersangka dan berhasil menangkap tersangka dalam keadaan mabuk dan hendak melarikan diri. Untuk barang bukti sendiri Bang yang diamankan dari tersangka? Untuk sementara barang bukti yang kami berhasil amankan ada 4 buah HP untuk TKP Blok M. Selain HP apa lagi Bang? Baru 4 HP yang kami amankan, selanjutnya kami akan kembangkan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Geram dengan tambang ilegal di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, beberapa warga mengusir para penambang yang tidak memiliki izin. Aktivitas penambangan tanpa dokumen resmi ini memicu kerusakan lingkungan. Sejumlah warga mendatangi tambang ilegal di Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Mereka mengusir para penambang yang tidak memiliki izin. Aktivitas penambangan tanpa dokumen resmi ini merugikan warga serta lingkungan sekitar. Selain memicu banjir karena perubahan struktur tanah hingga mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Padahal sebelumnya penambang dari CV Minasa Jaya itu telah dihentikan aktivitasnya pada tahun 2012 oleh polisi setelah 2 warga tewas di bekas galian tambang. Aktivitas tambang CV Minasa Jaya juga tidak ada izin dari Dinas Pertambangan Sulawesi Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Efek sampingnya selama ada penambangan ini Pak? Oh banyak. Nomor 1, dulu kan waktunya kalau biar bagaimana hujan, kita tidak pernah, maksudnya biasa banjir tapi mungkin jarang sekali dalam per tahun. Tapi selama ini penggalian, hujan saja kecil 1 hari 1 malam, sudah banjir. Bekas penambangan juga di sana, sempat menelankan korban 2 orang. 1 anak-anak, 1 orang tua. Guna mencari solusi, warga setempat telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak. Kasus ini pun telah ditangani polisi sehingga warga berharap tidak ada kembali tambang ilegal. Ini baru-baru ini di foto ini, baru-baru ini anunya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. 1 dari 2 begal yang membobol toko kelontong di Kabupaten Maros berhasil dibekuk. Aksi pelaku menggunakan ketapel dengan anak panah terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, 2 pemuda memakai jaket masuk toko kelontong Jalan Poros, Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Mereka mengayunkan ketapel lengkap dengan anak panah ke arah penjual. 2 pelaku mengacak toko kemudian mengambil uang tunai Rp800.000, emas 20 gram, dan 1 ponsel korban.
para pelaku berhasil melarikan diri. 3 pekan perburuan, polisi menciduk Yadi, salah satu pelaku asal Sudiang, Kota Makassar. Polisi turut menyita barang bukti yang digunakan pelaku saat beraksi, sedangkan 1 pelaku sisanya masih diburu. Seperti gimana kronologisnya Dan sampai dia ditangkap gitu Dan? Jadi itu dari Makassar menuju Maros berboncengan, tiba-tiba ada kedai warung langsung masuk mengancam penjaga warung dengan menggunakan busur dan membawa kabur berupa uang, emas, handphone. Berapa lama Dan baru bisa diamankan ini pelakunya? Kurang lebih 3 minggu pengungkapannya. 3 minggu. Warga mana ini Dan pelakunya sendiri? Pelaku warga Sudiang. Terus ini hasil pencuriannya digunakan untuk apa itu? Jadi bagi-bagi dengan pelaku yang satu. Yang sementara motifnya apa? Motifnya itu dia untuk kebutuhan ekonomi. Dan katanya terekam CCTV ya Dan? Aksi pelaku ini. Iya, terekam. Itu dalam aksinya itu seperti apa sih Dan? Aksi terekam CCTV-nya itu Dan? Dari pandangan CCTV itu bahwa turun langsung dia tarik mata panas. Masuk ke warung ya Dan? Iya, masuk ke warung. Pada saat itu pemilik warung bagaimana Dan? Pada saat itu pemilik warung bagaimana Dan? Apakah lagi tidur atau Melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan sehingga terancam 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria Parubaya tewas di parkiran Bandara Hasanuddin Maros. Meski mulut mengeluarkan busa, tidak ada tanda bekas penganiayaan pada jasad korban. Dari video amatir yang viral di media sosial, tampak pria berumur 61 tahun asal Kota Makassar tergeletak di samping mobil yang dikendarainya. Korban ditemukan tidak bernyawa di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros dengan mulut mengeluarkan busa. Diduga korban meninggal karena penyakit sehingga keluarga tidak ingin ada autopsi. Polisi yang menerima laporan dan tiba di lokasi juga tidak menemukan tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Pria Parubaya ini sebelumnya mengantar rekannya yang hendak ke Jakarta. Masyarakat yang melintas melihat adanya seorang yang sementara tergeletak di samping mobil, kemudian dilaporkan ke pihak security APSEC bandara, kemudian diteruskan ke Polsek dan langsung kami tindak lanjuti. Korban misalnya MJ, umur 61 tahun, nomor alamat di Kota Makassar. Perkiraan dari hasil analisa dari pemeriksaan dokter bahwa korban itu meninggal kurang lebih 1 jam. Dari keluarganya, anaknya korban tadi menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung mereka untuk mengambil jenazah untuk dilakukan pemakaman di kediamannya. Bahwa yang bersangkutan menurut keterangan dari keluarganya, korban mengantar rekan kerjanya yang akan ke Jakarta. Dan setelah diturunkan kemudian korban mengarah ke area kedatangan kendaraannya. Hasil pemeriksaan dari dokter bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Diduga sementara bahwa korban meninggal karena sakit, dan keterangan dari pihak keluarganya kalau korban ini memiliki riwayat penyakit. Korban yang bersangkutan ini riwayat penyakitnya itu diabetes dan hipertensi. Kami masih menunggu hasil visum dari pihak dokter. Setelah kita menerima laporan, kita lakukan pengamanan TKP, kemudian koordinasi dengan pihak kesehatan bandara dan tim Inafis untuk melakukan olah TKP bersama, dan setelah itu kami evakuasi korban ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto untuk melakukan visum. Jenazah korban telah diambil keluarga untuk segera dimakamkan. Kasus kematian korban tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Hasanuddin. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Sopir kontainer di Jeneponto ditemukan tewas membusuk. Diduga kematian korban akibat kelelahan karena tidak ada tanda bekas penganiayaan. Masyarakat sempat geger dengan penemuan mayat pria dalam kontainer di belakang kantor Bupati Jeneponto. Korban diketahui berusia 52 tahun asal Kecamatan Rumbia yang sehari-hari bekerja sebagai sopir kontainer di Makassar. Jenazah korban yang sudah membusuk dibawa ke Rumah Sakit Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Usai menerima laporan, polisi segera tiba di lokasi dan melakukan penyelidikan. Kematian korban diduga akibat kelelahan karena tidak ada tanda bekas penganiayaan. Keluarga telah mengambil jasad korban untuk segera dimakamkan.
nama Wiwin yang tinggal di Beken Aganjen, Kabupaten Jeneponto. Awalnya dia curiga kenapa itu mobil kontainer sejak hari Jumat tidak pernah bergerak di tempatnya. Karena curiganya itu sehingga dia mencoba melihat dari dekat. Dan ternyata setelah dibuka pintu mobil, ditemukan seorang mayat laki-laki yang terbaring di belakang jok sopir.